Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu difraksi, dengan anggota Jian Hermawan, Nur Ifani Khairunisa, Farihatul Laili, Rukman Arif Mu'anaf, dan Yunita Sari. Dalam difraksi kali ini yang kita bahas adalah yang pertama, prinsip difraksi, yang kedua, rumus difraksi, yang ketiga, difraksi celah tunggal, yang keempat, difraksi celah banyak, dan yang terakhir, kisi-kisi difraksi. Yang pertama yaitu prinsip difraksi. Difraksi merupakan pembelokan di sekitar sudut yang terjadi apabila sebagian muka gelombang dipotong oleh suatu penghalang. Hasil pola gelombang dapat dihitung dengan memperlakukan setiap titik pada muka gelombang asal sebagai sumber titik. Hal ini sesuai dengan prinsip Huygens. Newton tidak menerima kebenaran teori gelombang cahaya karena fenomena difraksi, sedangkan Huygens tidak mempercayai difraksi walaupun ia yakin akan kebenaran teori gelombang cahaya. Menurut pendapatnya, gelombang sekunder hanya efektif pada titik-titik singgung dengan selubungnya saja, sehingga tidak memungkinkan terjadi difraksi. Huygens mengungkapkan bahwa, dan jika kita melihat alasan mengapa cahaya hanya merambat dalam garis lurus sedemikian rupa sehingga ia hanya menerangi benda atau objek, bila lintasan dari sumber cahaya ke benda sepanjang garis itu terbuka. Jika sebuah gelombang melewati sebuah celah atau sisi dari sebuah bukaan, maka gelombang akan menyebar dalam daerah yang terhalang dari sinar. Penyimpangan arah cahaya dijelaskan oleh Huygens dengan aturan bahwa setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang yang baru. Di situ ada gambar. Gambar itu mengungkapkan bahwa prinsip Huygens dengan muka gelombang datar. Difraksi teramati bila sebuah gelombang terhalang oleh suatu penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang dari gelombang datang. Gelombang terdifraksi tersebut dapat diamati dengan sebuah layar yang diletakkan pada jarak tertentu dari layar. Gambar yang kedua yaitu konstruksi Huygens untuk perambatan ke kanan. Yang gambar A sebuah gelombang datar, dan untuk gambar B gelombang keluar melengkung atau dapat disebut dengan sferis atau melingkar sirkular. Prinsip Huygens pada perambatan gelombang datar dan sferis. Jika tiap-tiap titik pada bidang gelombang adalah sumber titik, maka akan ada gelombang-gelombang pada arah yang berlawanan. Yang kedua adalah rumus difraksi. Nah, rumus difraksi ini bisa kita dapatkan dengan dimisalkan bila jarak antar celah kisi difraksi adalah D dan panjang gelombang cahaya yang datang adalah lambda, maka hasil interferensi konstruktif ke arah sudut theta akan memenuhi persamaan 1, 2, dan 3. Di sini sudah kita ketahui persamaan 1 yaitu D sin theta sama dengan M lambda, dengan M merupakan nilai 0, 1, 2, dan seterusnya. M merupakan orde difraksi. Persamaan 1 banyak digunakan sebagai dasar pengukuran panjang gelombang bila jarak antar celah kisi telah diketahui. Dan sebaliknya, bila panjang gelombang telah diketahui, jarak antar celah kisi difraksinya juga dapat ditentukan dengan persamaan tersebut. Berkat sinar yang datang tidak secara tegak lurus terhadap kisi difraksi akan didifraksikan. Untuk keadaan seperti ini, hubungan antar panjang gelombang atau lambda, jarak antar celah kisi difraksi atau D, dan sudut difraksi atau theta perlu dimodifikasi dengan sudut datangnya I melalui persamaan selanjutnya. Di sini kita peroleh persamaan yang kedua. D sin theta tambah sin I sama dengan M lambda. Di sini sudah kita ketahui yang persamaan 1 D sin theta M lambda, dan persamaan kedua D sin theta plus sin I sama dengan M lambda. Nah, dari persamaan 2 akan diperoleh
Theta ARC sin K min sin I itu merupakan persamaan 3. Persamaan 3 itu dengan K sama dengan M lambda per D. Jadi persamaan 3-nya Theta ARC sin K min sin I. Dan persamaan yang keempat adalah K sama dengan M lambda per D. Terhadap arah sinar datang, sinar yang terdifraksi menyimpang sebesar itu apabila diketahui sudut deviasi. Maka persamaannya akan sudut deviasi sama dengan theta plus tambah I. Itu merupakan persamaan yang kelima. Dari persamaan yang kelima akan diperoleh persamaan 6, yaitu sudut deviasi sama dengan ARC sin K min sin I tambah I. Hubungan antar sudut deviasi dan sudut datang I dalam persamaan 6 akan menghasilkan bentuk kurva yang tidak simetris dengan satu nilai minimum. Nilai minimum ini terjadi pada suatu nilai sudut datang yang dapat diperoleh dengan menurunkan sudut deviasi terhadap I. Nah, di sini akan kita peroleh persamaan yang ketujuh, yaitu sudut deviasi dibagi DI sama dengan D buka kurung ARC sin K min sin I tambah I per DI sama dengan 0. Nah, selanjutnya dengan menyelesaikan persamaan yang tersebut atau dapat kita sebut persamaan yang ketujuh, pada keadaan deviasi minimum sudut datangnya I min akan memenuhi K sama dengan 2 sin I min. Itu merupakan persamaan 8. Dari persamaan 8 diperoleh nilai jarak antar kisi difraksi, yaitu D sama dengan M lambda per 2 sin I min. Pada kenyataan yang sama, yaitu deviasinya minimum, sudut difraksinya delta Mn dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi yaitu D sin theta plus sin I sama dengan M lambda. Dan persamaan yang ke-9. Persamaan yang ke-9 itu merupakan persamaan dengan nilai D sama dengan M lambda per 2 sin I min. Maka diketahui persamaan yang ke-7 yaitu theta min sama dengan I min. Dari persamaan nilai yang persamaan 10, sudut deviasi minimum min memenuhi persamaan yang kelima dan 10. Persamaan yang kelima tadi yaitu sudut deviasi sama dengan theta plus I. Dan yang persamaan ke-10 theta min sama dengan I min. Maka akan diperoleh persamaan yang ke-11 yaitu sudut deviasi min sama dengan theta min plus I min sama dengan 2 I min. Nah, dari persamaan yang ke-11, jarak antar kisi difraksi pada persamaan yang ke-9. Persamaan yang ke-9 tadi adalah D sama dengan M lambda per 2 sin I min. Maka akan kita peroleh persamaan yang terakhir yaitu D sama dengan M lambda per 2 sin kali sudut deviasi min per 2. Oke, selanjutnya adalah difraksi celah tunggal. Difraksi memiliki makna melentur. Cahaya yang dilenturkan pada suatu titik seolah-olah berfungsi sebagai sumber cahaya baru. Pada suatu titik cahaya tersebut dapat bergabung dengan cahaya yang dilenturkan dari tempat lain untuk berinterferensi. Pola difraksi yang terjadi akibat celah tunggal sama dengan pola interferensi celah ganda. Perbedaan penting adalah intensitas maksimum yang kuat terjadi di pusat pola terang, sehingga lebar terang yang terjadi 2 kali lebih besar dari lebar terang di interferensi celah ganda. Adapun yang digunakan untuk menghitung lebar pola adalah D sin theta sama dengan M kali lambda. D Y per L sama dengan M kali lambda. Pola difraksi yang disebabkan oleh celah tunggal dijelaskan oleh Christian Huygens. Menurut Huygens, tiap bagian celah berfungsi sebagai sumber gelombang, sehingga cahaya dari satu bagian celah dapat berinterferensi dengan cahaya bagi
dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Cahaya monokromatis yang melewati celah sempit akan menghasilkan pola terang gelap seperti gambar yang ada di samping. Interferensi minimum terjadi jika gelombang 1 dan 3 atau 2 dan 4 memiliki beda lintasan sebesar d/2 sin theta dan beda fase kedua gelombang sebesar setengah panjang gelombang. Interferensi minimum yang menghasilkan garis gelap pada layar akan terjadi jika gelombang 1 dan 3 atau 2 dan 4 berbeda fase setengah atau lintasannya sebesar setengah panjang gelombang. Maka akan didapatkan delta S sama dengan d sin theta per 2 dan delta S sama dengan setengah lambda. Jadi, d sin theta sama dengan lambda. Jika celah tunggal itu dibagi menjadi 4 bagian, pola interferensi minimumnya menjadi delta S sama dengan d sin theta per 4 dan delta S sama dengan setelah lambda. Jadi, d sin theta sama dengan 2 lambda. Untuk jarak pita terang gelap yang berurutan atau delta P dirumuskan dengan delta P sama dengan lambda kali L per D. Selanjutnya adalah difraksi celah banyak. Cahaya monokromatik sejajar yang datang tegak lurus bidang kisi. Cahaya yang melalui kisi dilenturkan dan memiliki fase yang sama. Semua cahaya yang melalui celah kisi akan dikumpulkan menjadi satu oleh lensa positif dan diproyeksikan pada layar menjadi garis terang dan gelap. Cahaya yang melalui celah banyak dilenturkan atau difraksikan dengan sudut theta dan dikumpulkan pada satu titik P yang berjarak P dari terang pusat pada layar yang berjarak L dari kisi. Hasil interferensi cahaya di titik P tergantung pada selisih lintasan yang ditempuh cahaya dari celah yang berdekatan yaitu d sin theta. Di titik P akan terjadi garis terang jika d sin theta sama dengan kelipatan bilangan bulat kali panjang gelombang atau kelipatan bilangan genap kali setengah gelombang. Sebaliknya, akan terjadi garis gelap jika d sin theta sama dengan kelipatan bilangan ganjil kali setengah panjang gelombang. Secara matematik, dapat dinyatakan di P terjadi garis terang jika d sin theta sama dengan n dikali lambda atau P sama dengan n dikali lambda dikali L per D. Di P akan terjadi garis gelap jika d sin theta sama dengan 2n plus 1 dikali setengah lambda atau P 2n plus 1 dikali lambda dikali L per D. Lebar celah dengan jarak antara dua celah dinyatakan sama apabila banyaknya goresan tiap satuan panjang dinyatakan dengan N. Persamaannya dapat ditulis D sama dengan 1 per N. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kisi difraksi. Kisi difraksi sendiri merupakan salah satu alat yang paling berguna dalam membahas cahaya dan objek yang memancarkan dan menyerap cahaya. Kisi difraksi sendiri mirip dengan susunan celah ganda, tetapi mempunyai jumlah celah sebanyak N yang jauh lebih banyak, yang mungkin jumlahnya sampai beberapa ribu per milimeter, di mana sering disebut garisan atau ruling. Kisi-kisi idealnya terdiri atas 5 celah seperti gambar 3617. Apabila cahaya monokromatik dilewatkan melalui celah-celah, maka celah-celah akan membentuk rumbai-rumbai interferensi sempit yang dapat dianalisis untuk menentukan panjang gelombang cahayanya. Jadi, tujuan dari alat ini yaitu kisi difraksi sendiri merupakan untuk menghitung panjang gelombang cahayanya. Selanjutnya, dengan cahaya monokromatik datang pada kisi-kisi difraksi, jika kita berangsur-angsur menambah jumlah celah dari 2 menjadi sebanyak N,
Plot interferensi berubah dari plot celah ganda yang biasa. Nah, maksudnya ketika kita menambah kisinya semakin banyak dan semakin rapat juga rapat juga celah-celah yang terbentuk, jadi interferensinya itu akan semakin banyak juga. Plot yang jauh lebih rumit dan kemudian menjadi grafik sederhana. Nah, maksudnya itu bisa dilihat dari gambar sebelumnya. Pada gambar 3614 ini yang poin A itu, jika kita melihat dari tujuan awal kita, tujuan dari kisi difraksi sendiri adalah untuk menentukan panjang gelombang. Jika kisinya itu berbentuk seperti gambar ini, maka kita akan sulit untuk menentukan panjang gelombangnya karena kisinya itu terlalu rapat. Berbeda hal jika dibentuk sebagai berikut, maka kita akan mudah untuk menentukan nilai panjang gelombang cahayanya. Pemisahan D di antara garisan disebut jarak kisi. Bisa dilihat pada gambar. Jika N garisan menempati lebar menyeluruh W, maka D sama dengan W per N. W-nya sendiri adalah keseluruhan dari 5 celah ini. Dan N adalah banyaknya kisi. Yang atas ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, beda panjang lintasan antara sinar yang berdampingan dalam hal ini pun sama dengan D sin theta, dengan theta adalah sudut dari sumbu tengah kisi ke titik P. Nah, rumus D sin theta sendiri merupakan rumus dalam menentukan beda panjang lintasan sinar yang berdampingan, di mana rumus awalnya itu D sin theta sama dengan M lambda. Nah, untuk yang sin atau sudut tetanya sendiri dibentuk dari, hapus dulu biar terlihat. Nah, ini sinar lurus ini yang sejajar dengan D, dan cahaya dari titik P masuk sehingga terbentuklah sudut theta. Perumusan untuk separuh lebar garis tengah. Nah, ini masuk dalam sub materi lebar garis-garis, di mana kemampuan kisi untuk memisahkan garis-garis dengan panjang gelombang yang berbeda tergantung pada lebar garisnya. Jadi untuk separuh lebar garis tengah sendiri, untuk menyatakan rumusnya urutan yang lebih tinggi. Bisa dilihat pada gambar, itu ada separuh lebar delta theta SL, separuh lebar garis tengah dari tengah-tengah garis ke minima pada plot 1 terhadap theta. Jadi SL sendiri separuh lebar itu terbentuk dari garis tengah dari tengah-tengah garis minim. Garis minimanya ini. Nah, jadi dibentuknya itu di tengah-tengahnya sini. Di tengah-tengah.
Untuk delta theta HW itu beda atau apa? Selisih theta untuk height wave atau bukit gelombang. Di mana rumusnya tetap sama seperti tadi ya. Tujuannya adalah menentukan panjang gelombang cahayanya dengan rumus N D sin delta theta SL sama dengan lambda. Pada difraksi oleh celah tunggal, untuk menentukan letak minima dengan peniadaan sangat banyak sinar di bagian ini diakibatkan oleh difraksi melalui celah tunggal. Nah, rumus A sin theta sama dengan M lambda ini sama seperti tadi ya, D sin theta sama dengan M lambda. Untuk difraksi celah tunggal dengan A sin theta, untuk kisi dengan N garisan masing-masing terpisah dari lainnya sejarak D. Jarak antara garisan atas dan bawah sama dengan ND, di mana N itu adalah banyaknya kisi dan D adalah jarak kisi. Karenanya beda panjang lintasannya antara sinar atas dan sinar bawah ini sama dengan ND sin delta theta HW. Dengan demikian minima pertama terjadi apabila ND sin theta delta SL sama dengan lambda. Nah, tetapkan poin utamanya adalah untuk menentukan panjang gelombang cahayanya. Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar ini. Garisan atas dan bawah kisi difraksi dengan N garisan dipisahkan sejarak ND. Sinar-sinar atas dan bawah yang lewat melalui garisan ini mempunyai beda panjang lintasan sebesar ND sin delta theta SL, dengan theta SL merupakan sudut minima pertamanya. Sudut ini sangat diperbesar agar jelas kelihatannya. Cahaya dari sumber S difokuskan oleh lensa L1 pada celah tegak S1 yang ditempatkan pada bidang fokus lensa L2. Nah, ini masuk pada spektroskop kisi. Untuk spektroskop kisi sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan teleskop. Dengan mengatur kedudukan teleskop itu sendiri. Sebenarnya ada tambahan satu lagi, yaitu grafik variabel optis. Nah, grafik variabel optis sendiri intinya itu seperti contoh pemanfaatan dari kisi difraksi, seperti hologram dibuat untuk membuat sinar laser berpencar dari satu objek menjadi emulsi. Nah, hologram sendiri dianggap sebagai penangkalan pemalsuan yang ideal untuk kartu kredit dan jenis lain kartu pribadi lainnya. Jadi kisi difraksi sendiri itu pemanfaatannya bisa digunakan pada hologram dalam kartu kredit. Jadi dalam setiap kartu kredit memiliki pola kisi yang berbeda. Jadi pola itu yang membuat susah atau dapat dijadikan sebagai penangkal pemalsuan kartu kredit. Demikian materi kita. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.